Pernahkah kita berpikir bagaimana kita dapat mendownload gambar, musik, dan video dengan begitu cepat, atau melakukan video call dengan harga yang murah? Di balik itu semua, ada salah satu teknologi yang sangat berpengaruh, yaitu fiber to the home. Fiber to the home. Fiber to the home atau yang biasa disingkat FTTH merupakan suatu format penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran. Di dalam fiber to the home terdapat 4 segmen, yaitu segmen A sebagai catuan kabel feeder, segmen B sebagai catuan kabel distribusi, segmen C sebagai catuan kabel penanggal atau kabel drop, dan segmen D sebagai catuan kabel rumah atau IKR. Segmen A yaitu segmen untuk instalasi jaringan fiber optik mulai dari ODF sampai ODC. ODF FTM atau Optical Distribution Frame Fiber Termination Management adalah perangkat berupa suatu frame tertutup dengan struktur mekanik berupa rak atau shaft atau struktur lain yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pegangan kabel dan elemen pasif lainnya. Dilengkapi fiber organizer serta mampu melindungi elemen-elemen di dalamnya yang digunakan untuk tempat terminasi kabel serat optik yang berasal dari OSP dan perangkat aktif. Kabel fiber optic feeder berfungsi untuk menyalurkan informasi berupa sinyal optik hasil konversi optoelektrik. Kabel fiber optic feeder terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu fiber optik tanam langsung, dan yang kedua fiber optik duct, dan yang ketiga yaitu fiber optik udara atau aerial. Manhole dan ducts. Manhole adalah suatu ruangan di bawah tanah yang mempunyai fungsi sebagai tempat penarikan, sambungan, dan lokalisasi gangguan kabel. Jarak maksimal antara manhole kurang lebih 200 meter. Ducts adalah suatu polongan pipa PVC dengan sudut 4 inch yang ditanam di bawah tanah, berfungsi sebagai jalannya kabel yang akan diinstalasi. Dalam satu polongan ducts biasanya terdiri dari 3 subducts. Optical Distribution Cabinet atau ODC merupakan perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO, bisa outdoor atau indoor. Optical Distribution Cabinet atau ODC berfungsi yang pertama sebagai titik terminasi di ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. Yang kedua, sebagai titik distribusi dari kapasitas yang besar ke yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat splitter. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat penyambungan. Segmen B. Segmen B catuan kabel distribusi sama halnya seperti kabel feeder yang mempunyai fungsi untuk meneruskan informasi sinyal optik mulai dari Optical Distribution Cabinet atau ODC sampai dengan Optical Distribution Point atau ODP. Optical Distribution Point
atau ODP merupakan perangkat terminasi akhir kabel distribusi dan terminasi awal penggunaan kabel drop. Segmen C yaitu catuan kabel penanggal atau kabel drop. Kabel drop. Kabel drop berfungsi meneruskan sinyal optik dari ODP ke rumah pelanggan. Untuk letak lokasi instalasi terdiri atas: yang pertama, kabel drop untuk instalasi dengan pelindung. Yang kedua, kabel drop dengan penggantung. Dan yang ketiga, kabel drop ADF. Pada kabel drop terdapat Optical Terminal Premises, yaitu OTP. OTP merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan yang berfungsi sebagai titik terminasi atau tambat akhir dari kabel drop. Segmen D yaitu catuan kabel rumah atau instalasi kabel rumah. Kabel indoor. Instalasi kabel indoor harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, diklam di dinding bagian sudut antara plafon dinding. Yang kedua, di atas plafon dan di dalam pipa kondut. Yang ketiga, menggunakan microdots untuk kabel air blown fiber. Dan yang keempat, yaitu di atas kabel tray yang dilindungi pipa PVC. Patchcord. Patchcord sendiri adalah kabel fiber optik dengan panjang tertentu yang sudah terpasang konektor di ujungnya. Patchcord digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau komunikasi. Patchcord sendiri merupakan kabel fiber indoor yang dipakai hanya untuk di dalam ruangan saja. Cukup sekian materi pada video kali ini. Stay safe everyone. See you next time.